Bapak Ibu sekalian, matematika terapan, statistik terapan. Materi hari ini sesuai dengan silabus yang sudah dibawa. Setelah UTS ini materinya analisis korelasi dan analisis regresi ya. Hasil regresi. Tapi untuk materi yang kemarin, tugas-tugas materi sebelumnya ternyata ada yang belum selesai ya. Karena Bu Bara mau naik haji, ya, yang belum selesai sebagian diminta untuk ke saya. Nggak tahu siapa yang namanya, ada 3 orang atau berapa. Nggak diberitahu namanya siapa aja yang belum selesai artikelnya. Artikel yang lalu berkaitan dengan apa, validitas, reliabilitas. Ya. Iya, Pak. Lalu yang akan datang ya berarti sesuai dengan materinya analisis korelasi dan regresi. Jadi yang berkaitan dengan korelasi dan regresi. Ya, kita bahas lebih mendalam tentang korelasi dan regresi. Yang belum kemarin siapa coba? Saya Pak. Yang direkomendasikan konsultasinya ke saya 3 orang. 3 orang atau 3 kelompok. Ya, saya tidak mengikuti secara full, ya memang nggak ikut. Ya, tapi kalau reliabilitas dan validitas, ya tidak terlalu sulit. Yang sulitnya akan membuat artikelnya ya. Kalau ngitungnya, analisisnya tidak terlalu sulitnya. Ya, karena belum terbiasa saja kalau membuat artikelnya. Tapi contoh artikel kan sudah banyak. Jadi kemauan, keinginan, dan waktu yang tersedia. Ya Pak Khalil? Oke Pak. Waktu yang penting itu. Oke. Ya sebenarnya materinya tidak terlalu sulit ya. Hanya kita waktu dan kesempatan, kemauan dan kesempatan itu yang kita bisa memanfaatkan secara maksimal atau tidak. Oke Pak Ibu, saya share materi hari ini. Oke, saya membuat poinnya. Sudah kelihatan Pak Bu? Iya, Pak, sampun. Pak. Sampun. Ya, maksudnya ada yang presentasi ya dari mahasiswa. Kalau materi ini, yang presentasi dosennya nanti yang banyak dapat ilmunya lebih banyak ke dosen, mahasiswa kurang aktif. Ya.
Oke lah. Ini berarti nanti kita diskusi tentang bahan-bahan yang perlu kita diskusikan. Analisis korelasi terus merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari arah dan kuatnya hubungan. Ya. Mencari arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Ya. Dua variabel atau lebih. Ya. Dasar pemikiran analisis korelasi ini bahwa adanya perubahan sebuah variabel disebabkan atau akan diikuti dengan perubahan variabel yang lain. Nah, korelasi itu kalau dilihat dari bahasanya, Pak, bahasa sehari-hari mudahnya itu apa? Korelasi, hubungannya. Tapi hubungannya ini ada hubungan yang tertentu. Berapa besar koefisien variasi tersebut? Koefisien tersebut adanya perubahan sebuah variabel disebabkan atau akan dengan perubahan variabel yang lain. Ya. Berapa besar koefisien tersebut? Nah, dinyatakan dalam koefisien korelasi. Ya, jadi secara kuantitas, jadi ada hitungannya kalau itu. Semakin besar koefisien korelasi, maka semakin besar keterkaitan perubahan suatu variabel dengan variabel yang lain. Ya. Jadi kalau semakin perubahan ya, di sini kata kuncinya keterkaitan perubahan, keterkaitan perubahan di sini bisa naik, bisa turun, ya. Jadi, keterkaitan perubahan. Nah, hubungannya apakah positif? Nah, hubungannya apa positif? Hubungan dua variabel atau lebih dikatakan hubungan positif. Ya, hubungan positif jika atau bila nilai satu variabel dinaikkan, maka akan menaikkan nilai variabel yang lain. Dan sebaliknya, jika satu variabel diturunkan, maka akan menurunkan nilai variabel yang lain. Jadi sama-sama naik. Ya, hubungan dua variabel atau lebih dikatakan hubungan positif bila naik satu variabel dinaikkan, bila nilai satu variabel dinaikkan, maka akan menaikkan nilai variabel. Kalau sebaliknya, bila satu variabel diturunkan, maka akan menurunkan nilai variabel yang lain. Ya, ini kalau kita menginginkan hubungan positif. Kalau ada suatu kelompok data nilai, kecenderungannya satunya naik, yang naik akan diikuti oleh variabel satunya. Sedangkan kalau turun, maka diikuti variabel yang satunya, kecenderungannya. Contoh, ada hubungan yang positif antara tinggi badan dengan kecepatan lari. Hal ini berarti semakin tinggi badan orang, maka akan semakin cepat larinya. Dan semakin pendek orang, maka akan semakin lambat larinya. Nah, ini pakai logika aja ya. Kenapa? Kakinya tinggi, nggak panjang, tapi prakteknya ya belum tentu ya. Nah, ini pakai logika positif. Nah, jadi kalau kakinya sama-sama cepatnya, ini jangkauannya lebih cepat yang kakinya tinggi. Orangnya tinggi, kayaknya tinggi badannya, kecepatan larinya. Ini berarti semakin tinggi badan, maka semakin cepat larinya.
Ya. Kalau dalam yang lain, ya, apalagi kira-kira, Ibu. Jadi kalau naik tentu diikuti oleh cenderungan naik yang lain. Nah, ini kita diskusi di sini. Apalagi contohnya. Ini yang bentuk umum, nanti terus ke yang pendidikan. Nah. Yang cenderung positif. Nah, kalau orang gemuk itu biasanya cenderungnya tekanan darahnya gimana, Bu? Pak? Tinggi, kecenderungan lah ya. Jadi kalau berat badan dengan tekanan darah tinggi, berat badan. Jadi kalau ini hubungan itu antara tinggi badan dengan kecepatan. Kalau berat badan kaitannya dengan apa? Tekanan darah tinggi. Nah, jadi kegemukan, obesitas juga bisa ya. Apalagi misalnya kalau di dalam matematika atau pembelajaran apa? Motivasi dengan hasil belajar. Ya kan? Kalau motivasinya tinggi, maka ya secara teoritis belajarnya juga akan tinggi. Ini motivasi belajar tinggi, maka hasil belajar juga tinggi. Minat belajar matematika, tambah matematika juga boleh. Hasil belajar atau prestasi belajar mat. Ya. Kalau kemarin Pak Ibu mungkin apa? Kepercayaan diri tinggi, hasil belajar tinggi. Nah, sekarang yang lebih banyak kan ke situ apa? Confident, ya. Ya. Kepercayaan dengan hasil belajar, kepedean, kepercayaan diri, confident, kepercayaan diri dengan hasil belajar. Positif itu. Yang penelitian kualitatif itu kan karena banyak sikap-sikap kepercayaan diri dan apalagi Kemandirian belajar, Pak. bisa kemandirian belajar. Belajar dengan prestasi atau hasil belajar. Apalagi juga kepercayaan diri, kemandirian, sikap-sikap positif itu juga bisa kan dengan hasil belajar. Kalau gaya belajar, Pak. Gaya belajar, kalau gaya belajar dengan hasil belajar, apa bisa kira-kira? Kan gaya belajar itu ada 3 kan? Ya. Audio,
visual, audio, terus Kinestetik. 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 Nah itu apa ada teorinya? Kalau kinestetik lebih baik gitu dari audio atau Anu. visual? Keterkaitan dengan apa metode KBM. Metode KBM kalau sesuai ya hasil belajarnya tinggi. Nah, berarti itu masih ada variabel yang lain. Iya. Kesehatan, Pak. Itu Mas. Apa? Kesehatan. Kesehatan. Kesehatan dengan hasil belajar. Artinya kalau sehat, setengah sehat, cukup sehat. Kesehatan fisik ya. Oke. Mungkin ada lagi yang nanti bisa dipakai untuk ya judul-judul tugas. Kalau pemahaman matematika gimana Pak Zen? Dengan hasil belajar. Pemahaman dengan hasil pemahaman konsep. Pemahaman konsep dengan hasil belajar. Pemahaman konsep dengan hasil belajar. Nggih. Kemarin saya sudah membuat angketnya untuk itu, variabelnya itu. Pemahaman konsep. Matematika. Pemahaman itu sebenarnya kemampuan. Oh. Kemampuan, hasil belajar, kemampuan itu kan hasil. Iya. Ya, sebenarnya ya dengan hasil belajar hampir sama. Hanya hasil belajar itu umum, terlalu umum ya. Memang terlalu umum, mungkin perlu dispesifikkan. Kalau hasil belajar dan pemahaman itu sama. Ya, mestinya ini sifat, ya suatu sifat atau kondisi menghasilkan hasil belajar. Jadi hasil belajarnya itu bisa kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir kreatif, masalah kan gitu. Variabelnya kurang bebas, Pak ya. Ya, jadi ini kembangannya itu kesehatan, kemandirian itu variabel bebas, dan hasil belajar itu adalah variabel terikatnya. Jadi ada sebab akibat itu. Kalau berpikir matematis, Pak Zen. Berpikir matematis, hasilnya apa? Korelasinya apa? Dengan hasil belajar. Berpikir matematis, kemampuan berpikir tinggi, bisa. Kemampuan itu tadi kan berarti kan kemampuan sebentar. Berpikir kritis itu sebenarnya itu tadi kemampuan berpikir matematis. Hasil belajar matematis. Mungkin bisa, Pak. Bisa mungkin untuk mengukur kemampuan berpikir kritis itu pola-pola yang lain yang bebas, sedangkan yang hasil belajar ini pada materi tertentu. Ya, bisa. Oke. Jadi sama-sama kemampuannya, tapi tinjauannya berbeda. Ya. Oke. Ya, sama seperti statistik, kemampuan statistik dengan kemampuan matematis. Nah, ya sama seperti itu, Pak ya. Jadi ya. Mata kuliah statistik dan mata kuliah matematis misalnya, atau kemampuan mata kuliah ya kalau
di matematik ya hampir sama ya. Kalau di umum misalnya, apakah ada korelasi kemampuan matematisnya dengan kemampuan statistik? Nah, itu juga bisa. Itu tadi juga bisa ya. Tujuannya berbeda. Di materi yang mirip-mirip. Jadi kemampuan apa tadi? Matematis, berpikir matematis. Matematis ya. Matematis. Matematis. Jadi ngukurnya nanti pakai instrumennya berbeda ya. Dengan hasil belajar mat secara umum misalnya. Dia alat ukurnya berbeda, ya kan ukurnya berbeda. Bisa. Oke, itu Pak ya, dari dan lain-lain. Banyak dan lain-lainnya situ. Yang kalau yang negatif, apa yang hubungan dua variabel atau lebih dikatakan negatif, hubungan negatif, jika atau bila nilai suatu variabel dinaikkan, maka akan menurunkan nilai variabel. Atau satu variabel, nilai satu variabel naik, maka akan variabel yang satunya akan turun. Maka akan menaikkan variabel yang lain. Balikan ya, bila nilai satu variabel dinaikkan, maka akan menurunkan nilai variabel yang lain. Dan juga sebaliknya, bila nilai satu variabel diturunkan, maka akan menaikkan variabel yang lain. Ya, jadi tidak seirama. Example atau contoh, hubungan positif, hubungan yang negatif antara curah hujan dengan es yang terjual. Nah, ini yang contoh umum, mudah, ya. Kalau semakin tinggi hujannya, semakin hujan, satu hari hujan atau satu hari hujan penuh, kira-kira es yang terjual apa semakin banyak apa semakin sedikit? Semakin berkurang. Semakin berkurang ya. Berbeda ya dengan kalau bakso ya sama-sama pengunjungnya banyak, tapi kalau hujan gitu mungkin yang beli es sedikit ya atau bahkan tidak ada. Nah, itu yang contoh yang gampang. Jadi semakin curah hujan tinggi ya, maka es yang terjual akan semakin sedikit. Nah, dia satunya naik, satunya turun. Jadi semakin tinggi curah hujan, maka akan semakin sedikit es yang terjual. Dan semakin sedikit curah hujan, maka akan semakin banyak es yang terjual. Oke, ini yang contoh yang mudah. Kalau di dalam pembelajaran, kira-kira apa Pak Bu? Nah, tambah yang matematis. Apa kira-kira ada nggak di dalam matematis kira atau pembelajaran? Kalau kecemasan matematika, Pak, terhadap Ya, hasil belajar. Bisa cemasan matematika atau matematis dengan hasil belajar. Hasil belajar matnya. Jadi kalau dia semakin cemas, ya ada kemungkinan hasil belajarnya apa? Turun. Rendah. Semakin tinggi cemasnya, hasil belajarnya semakin rendah, turun. Tapi kalau santai, itu secara teoris ya, karena rasa takutnya tinggi akan terganggu, mengganggu
pikiran. Ya. Secara fisiologis kecemasan itu kan gangguan dalam pikiran. Ya, maka di dalam mengerjakan dia tidak tenang. Nah, teoritisnya kan gitu. Ya, bisa. Nanti kalau cemasnya tinggi dalam ujian, maka hasil belajarnya bisa rendah. Apalagi kira-kira fobia. Ada nggak fobia matematik? Ada Pak fobia. Saya pernah menjumpai itu siswa yang fobia. Fobia matematika ya. Dengan hasil belajar ya, matematika. Oke. Apalagi kira Kebosanan. Bosannya Iya, tinggi. kebosanan ya. Kebosanan apa ini, Pak? Belajar atau kebosanan? Kebosanan belajar, ya belajar. Kebosanan belajar ya. Oke. Ya, jadi kalau kebosanan belajar, kecenderungannya hasil belajarnya rendah. Ya, pokoknya bosan belajar, maksudnya ini dia terus enggan untuk belajar. Jadi keengganan untuk belajar, semakin tinggi kebosanan atau keengganan untuk belajar, hasil belajarnya akan ya makin rendah. Ada lagi, ya. Oke, ada ya. Itu contoh-contohnya. Nah, ini nanti bisa buat judul. Cara lain bentuk korelasi hubungan antara harga dengan penawaran, hubungan terjemahan. Ini kalau umum, Pak ya. Hubungan antara harga dengan penawaran untuk meyakinkan Pak Bu. Hubungan antara harga dengan penawaran. Hubungan antara jumlah pengunjung dengan jumlah penjualan. Jadi kalau pengunjungnya semakin banyak, jumlah yang laku, penjualan kan semakin banyak. Hubungan antara jam belajar dengan IPK. Hubungan antara jam belajar dengan IPK. Ya. Dan kalau korelasi negatif, hubungan antara harga dengan permintaan, hubungan antara jumlah pesaing dengan jumlah jumlah pesaing dengan jumlah penjualan. Semakin tinggi pesaing dari yang jual banyak, maka yang laku sedikit. Hubungan antara jam bermain dengan hasil belajar. Jadi kalau jam bermainnya banyak, hasil belajarnya atau IPK-nya mungkin akan rendah atau turun. Jadi semakin naik, semakin banyak jam bermain, semakin turun nilainya. Oke, itu ya. Masih ada lagi mungkin positif, negatif. Oke. Tadi sudah. Jadi kalau yang untuk menguatkan pupuk dengan produksi panen, semakin pupuknya banyak, makin panennya banyak. Biaya iklan dengan hasil penjualan. Ini kalau di perekonomian ya, berat badan dengan tekanan darah tadi sudah. Investasi nasional dengan pendapatan nasional, jumlah akseptor dengan jumlah kelahiran. Jadi kalau akseptornya tinggi, jumlah kelahirannya rendah ya, berkurang.
harga barang dengan permintaan barang, pendapatan masyarakat dengan kejahatan ekonomi. Kapan suatu variabel dikatakan saling berkorelasi? Nah, ya. Variabel dikatakan saling berkorelasi jika perubahan, ya, jika perubahan satu variabel diikuti dengan perubahan variabel yang lain. Kalau stagnan sama ya berarti tidak berubah ya. Oke, Bapak Ibu. Digambarkan ini hubungan garis secara positif, jadi data-datanya itu di sekitar ini garis. Jadi ini kalau ditarik garis akan garis lurus, berarti ini ada hubungan positif. Nah ini kalau yang sebelah kanannya hubungan garis positif tapi lebih tersebar, positif tapi lebih tersebar. Jadi kalau ini ke kanan, maka yang kanan semakin besar, yang ke atas juga semakin tinggi. Dan kalau C hubungan garis ini skala negatif, kalau kanan semakin tinggi, ya ke atasnya ini semakin rendah. Ini hubungan lengkung negatif. Ya. Oke. Dan kalau ini tersebar, berarti tidak ada hubungan, tidak jelas hubungannya. Ya ada yang memang ada yang tinggi ke kanan, yang tinggi di kiri, tapi yang data yang lain tidak selalu diikuti, yang satu naik, satunya turun, ya tidak selalu. Ya kalau ini lebih jelas, lebih detail. Jadi ini, jadi sekitar ini naik berarti ini naik. Nah, kalau ini berarti turun, apa negatif, kalau tadi positif ini negatif. Ya. Kalau ini semuanya adalah tidak ada hubungannya. X dan Y-nya, Pak X dan Y-nya itu ya tidak ada kecenderungan. Ya. Jadi itu tidak ada hubungan, tidak ada kecenderungan. Nilai kuat dan tidaknya hubungan antara X dan Y dapat dinyatakan dengan fungsi linear, yang paling tidak mendekati, diukur dengan suatu nilai yang disebut koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi ini paling sedikit 1 dan paling besar positif 1. Jadi jika R koefisien relasi, maka dapat dinyatakan dengan R-nya lebih besar atau sama dengan negatif 1, lebih kecil atau sama dengan positif 1. Ya. Jadi kalau R positif 1 itu sempurna hubungannya. Kalau negatif 1 sempurna dan negatif. Kalau positif 1 berarti sempurna dan positif. Ya, kalau mendekati 1 berarti sangat kuat dan positif. Mendekati min 1 sangat lemah dan negatif. Ya. Nilai korelasi, ya, ini kalau secara apa literatur tertentu ini 0,00 sampai 0,199 sangat rendah. 0,20 sampai 0,399 rendah. Ini sampai 3 digit, 2 digit ini kan. 0,40 sampai 0,599 sedang, 0,60 sampai 0,799 kuat, 0,80 sampai 0,99 sangat kuat. Kalau 1,00 berarti sempurna. Ini yang positif. Ya kalau terlebih negatif ya berarti tinggal nambahin negatif. Misalnya 0,60 negatif berarti sangat kuat tapi negatif. Tuh. Oke. Lebih detailnya korelasi berdasarkan arah hubungan dapat dibedakan menjadi berapa. Korelasi positif jika arah hubungannya searah. Kalau negatif arah hubungannya berlawanan arah. Nihil atau nol berarti perubahan
Jika perubahan kadang searah tapi kadang berlawanan arah. Jadi kalau perubahannya itu tidak jelas, kecenderungannya nggak jelas, yaitu nihil atau nol. Ya. Beberapa analisis korelasi antara lain ada korelasi produk momen, ya korelasi produk momen. Ya, korelasi produk momen, Pearson, kemudian ada korelasi rank Spearman. Oke. Untuk korelasi produk momen, ya. Waduh, rumusnya numpuk-numpuk ini. Geser men. Iya. Nah, geser. Nah, ya. Oke. Korelasi produk momen digunakan untuk menentukan besarnya koefisien korelasi jika data yang digunakan data interval atau rasio. Ya, rumus yang digunakan adalah Rxj sigma xj per akar sigma e kuadrat j kuadrat. Ya, kalau secara matematis biasanya itu pakai indeks-indeks ya. Tapi kalau di PowerPoint agak kesulitan itu, ya kita cari yang gampang. Ya. Untuk yang ini juga rumusnya bermacam-macam. Ini sigma e kuadrat j kuadrat ini juga bisa ya, akar sigma e kuadrat kali akar sigma j kuadrat. Nah, xj-nya rumus xj-nya ada rumusnya sendiri, dan bisa juga rumus yang kedua n sigma x iji, ya ini bisa ij tapi tidak bisa pakai indeks, turun ke bawah. Xi-nya indeks, i-nya indeks dikurangi sigma xi kali sigma zi per akarnya ini panjang ya, sampai ke ini n sigma x1i kuadrat kurangi sigma xi kuadrat ya kali n sigma zi kuadrat min sigma zi kuadrat. Oke. Untuk SPS-nya sudah bisa Pak Bu? Halo. Nyoba yang sederhana, Pak. Sampun. Sudah bisa, Pak Halil, SPS-nya kemarin. Ya, aplikasinya sudah bisa, Pak, tapi yang ini belum dicoba untuk korelasi. Oke. Kemarin aplikasi SPSS-nya berapa? 6. Versi berapa? Versi 6 kalau nggak salah. 26 apa 6? 26. 6, Pak. 2.6. 26. Nggih, Pak. 26 atau 2.6? 26. 26. 26. Oh ya. Apa yang dari Google Drive-nya Bu Farah itu? Siapa di grup apa? Mungkin saya nanti di-share ya, supaya versinya sama. Iya. Nanti untuk minggu depan untuk menghitungnya pakai supaya SPS-nya juga bisa terpakai, juga bisa lebih tepat. Ya, Pak, di grup itu ada Pak di Google Drive yang di statistika terapan itu linknya. Ada masternya SPSS 26. 26. Saya coba tadi install kok enggak bisa.
Yang muncul menunya utuh apa hanya file dan view saja? Utuh, Pak. Betul, Pak. Tadi saya coba install kok enggak bisa dulu, apa ada perubahan atau gimana? Itu seperti ada masukkan kode yang di mana itu Notepad itu ya, kalau nggak salah ya, ada yang nanti di copy terus Kodenya, dipaste. Sudah ada juga di kodenya situ. ngambilnya Di situ Pak, yang di drive itu jadi sana. Ada yang bisa kodenya folder. di crack itu. Lihat kok Ya. ada di crack. Oke. Iya, yang di crack nih Pak. Oh, nggak salah di copy paste aja. Nah ya, saya cari di crack apa? Nggak muncul kodenya, teksnya itu. Ya, lagi. Nah, saya coba saya install tak kode di crack itu kok nggak ada kodenya. Oke, kita lanjut dulu ini. Contoh kasus ya, ini umumnya. Seorang mahasiswa melakukan survei untuk meneliti apakah ada korelasi antara pendapatan mingguan dan besarnya jumlah tabungan mingguan di Kota Malang. Jadi mahasiswa ini mensurvei, meneliti apakah ada korelasi antara pendapatan mingguan dan besarnya jumlah tabungan. Kota Malang. Artinya kalau pendapatannya tinggi, tabungannya pas juga tinggi. Nah, ya kalau hemat ya mestinya secara teoritis gitu ya. Jadi nggak tahu kalau mama itu kalau pendapatannya semakin tinggi, pengeluarannya semakin boros. Ada variabel lain, Pak, gaya hidup. Kayak hidup. Nggih. Pengalaman. Ya, nah itu kalau itu nanti pakai ukuran yang lain. Oke, untuk menjawab permasalahan tersebut diambil sampel sebanyak 10 kepala keluarga. Nah, ini hanya sekedar hitungan ya. Nanti kalau untuk keterkaitan variabel X dan Y-nya seperti tadi. Pemecahannya hubungan antara pendapatan dan tabungan masyarakat di Kota Malang. Apakah terdapat korelasi positif antara pendapatan dan tabungan masyarakat? Hipotesisnya terdapat korelasi positif antara pendapatan dan tabungan masyarakat. Oke. Hipotesisnya ya. Kriteria penerimaan hipotesis H0 tidak terdapat korelasi positif. Ya, tidak terdapat korelasi positif antara tabungan mingguan dengan pendapatan. Hanya AA terdapat korelasi positif antara hubungan mingguan dengan pendapatan. H0 diterima jika R hitung ini hipotesis statistiknya. R hitung lebih kecil atau sama dengan R tabel alfa, N min 2 atau R hitung lebih tabel ini sama itu. R hitung T hitung balik ngetik balik. R hitung lebih kecil R tabel, mestinya ini lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. R hitung lebih besar dari T hitung. Ini kalau T hitung, betul T hitung dengan T tabel, R hitung ya tabel. Oke.
Oke. Nah, ini kalau pakai L hitung ya, kalau pakai T hitung. T hitung, ada juga yang pakai T hitung ya untuk diterima atau pakai apa? Nah, ada yang pakai apa untuk signifikansian itu apa? Ada yang pakai T hitung ya. T-nya ada rumus tertentu. Nah, jadi untuk signifikan atau tidak, diterima atau tidak, itu bisa pakai R hitung, tabel, ada juga pakai T hitung atau T tabel. T hitungnya pakai rumus tertentu, ada yang pakai itu ya. Kalau diterima HA-nya, jadi kebalikannya dari ini, R hitung lebih besar dari R tabel. Ya, nanti kalau di SPSS mungkin hanya pakai R hitung dan R tabel aja. Oke, langkah yang kelima. Diambil sampel 10 kepala keluarga dengan hitungan seperti berikut. Data yang dikumpulkan, ini misalnya datanya. Responden 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Savingnya, jadi ini dan income-nya, ini saving dan income. Ya. 210, 420, 650, 655, 860, 855. Nah, ini dimasukkan ke dalam rumus. Ke dalam rumus, maka diperoleh analisis datanya. XI, YI, X1 kuadrat, XI kuadrat, YI kuadrat, XY. Data ini 2, XI kuadratnya 4, YI, I-nya 1, 10, 100, E kali Y 20, XY 20. Nah, ini sudah dihitung dan sudah ada hitungannya yang lebih mudah. Kemudian hasil hitungannya ini dimasukkan ke rumusnya. Ya, tadi pakai rumus yang kedua. Kalau rumus ke-1 harus cari rata-rata dulu. RXY-nya dimasukkan, ya maka diperoleh 0,981. Ya, kalau pakai SPSS, datanya dimasukkan semua langsung muncul hasilnya. Ya. Pengujian hipotesis dengan kriteria R hitungnya dilihat dari tabel, R hitungnya ini 981, R tabelnya ketemu 707. Berarti ini apa tadi? Signifikan apa enggak? R hitung lebih besar dari R tabel. Kalau pakai R hitung ini ada rumusnya juga. Maka diperoleh T hitung sekian, T tabel 1,86. Sama hasilnya. Ya, artinya sama-sama lebih besar. R hitung lebih besar dari tabel, T hitung lebih besar dari tabel. Kesimpulannya, karena R hitung lebih besar dari R tabel, maka H-nya diterima HA. Ya, atau T hitung lebih besar dari tabel, maka H diterima. Karena HA yang diterima, berarti terdapat korelasi yang positif antara pendapatan mingguan dengan tabungan
tabungan mingguan di Kota Malang. Oke, tuh ini satu tahap sudah selesai. Ya, kita mau mencoba di SPSS, tapi karena saya tidak ada, misalnya nggak mungkin siapa yang nyoba di SPSS. Sudah belum, karena belum tidak bisa memeragakan saya. Ya, mestinya tugas Pak Ibu memeragakan. Ya belum, installnya belum selesai. Oke, nanti dicoba aja Pak Bu ya. Oke. Siapa yang berani memperagakan pakai SPSS? Sudah ada yang mencoba? Ya, karena belum dicoba ya. Oke, saya beri. Datanya dulu Pak, lagi Pak. Oke, datanya tadi. Ya, ini Ya. Pak dihitung, ada di presentasi. Nah, ini perlu waktu variabel X, variabel Y. Perlu waktu paling enggak. Kalau ngitung ya paling ke Excel ya cepat. Tapi lebih cepat pakai SPSS. Nggak harus masukkan. Jadi Pak ini dihitung Pak Halil. Apa namanya? Ini apa, bukanya ini agak lama, jadi bentar, screenshot dulu. Tuh kolom yang keempat itu XI kuadrat nggih. Kolom yang keempat. Oh, nggih nggih. Kenapa? Nggih, Ya, sampun. ya. Pak
pakai korelasi apa bivariat Pak ya? Ya, B. Variabel 1, 2-nya dimasukkan ini. 1, 2. Terus pakai apa Pak ini? Persen, kendal, atau Superman Pak? Person. Persen. Terus tes signifikan two tile atau one tile? Dua Pak ya, 2 ekor Pak. Flag signifikan dicentang. Oke, saya Nah, oke. berarti korelasi produk momen enggak ada Pak? Ini tadi saya pakai analyze terus korelasi Produk momen atau person ya? persen, ya persen ada. Terus di option ada min, cross product ada Pak, cross product deviasi and covariant. Coba yang ini. Hasilnya saya kirim ke grup Pak ya. Total ya, 2 ekor. Oke. Hasilnya di grup Pak. Oh ya. Di grup mana Pak? Saya enggak masuk. Oh, Di grup grup. statistik. Salah grup Bapak. Oh salah. Grup Iya, anu iya, enggak iya. apa-apa. Grup Nah, apa ya. itu? Saya Pembelajaran digital ya enggak apa-apa. Iya iya iya. Statistik terapan atau pembelajaran digital. Ini statistik ya. Waduh lah. Statistika terapan. Nah. Ya ini sudah Pak. Oke, hasilnya sama Pak ya. Ya. 981. Oke Pak. 0,981. Terus alfanya ketemu berapa itu? 0,00 ya? Iya Pak. 0,00 itu
Itu kalau pakai SPSS ya seperti itu. Tapi kalau pakai manual seperti ini di apa di PPT ini. Jadi kalau pakai SPSS, kalau kita menentukan apa? Kita menentukannya berapa persen alfanya? 0,05, 5%. Itu 0,00 berarti lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Lebih kecil ya. Berarti itu lebih signifikan. Paham belum? 0,00 berarti signifikan. Sangat signifikan. Jadi, sangat signifikan itu artinya kuat. Kuat. Signifikansinya kuat. Kalau kita menentukan signifikannya 0,05, di situ 0,0. Kalau umpama diperoleh 0,49, nah 0,49, hampir 0,05 itu. Nanti tingkat kesignifikannya sebenarnya agak lemah. Ya. Jadi sangat signifikan. Itu kalau kita membuat 0,1% pun alfanya, itu sebenarnya juga memenuhi signifikan. Dan kita menentukan alfanya, apa probability-nya. Paham belum Pak Bu probability? Nah, probabilitasnya itu di situ istilahnya 0,05 alfanya itu taraf signifikan 0,05 itu artinya atau 5% itu artinya kalau kita melakukan uji coba 100 responden, maka kesalahannya adalah 5% itu kesalahannya maksimal 5. Kalau kita lakukan uji coba terhadap 100 responden. Nah, di situ kan 0,0000. Pembulatannya sampai 3 digit itu kan 0,00. Nggak sampai 1% pun enggak ada. Jadi kemungkinan kesalahannya kan 1. Nah, sekarang kalau kita coba datanya, nah, data ini apakah kalau X-nya naik, Y-nya selalu naik semua itu. 2, X2, 10, naik ke 4, 52, naik ke 6, 52 ke 6, selalu naik ya, nggak ada yang turun. Satu dengan yang lain nggak ada yang turun ya. Oke, itu ya. Gambarnya bisa dilihat, Pak. Ada nggak scatter plotnya? Oh, ini saya tutup dulu ya. Kalau ingin menampilkan hasilnya.
Oke, Pak Ibu. Nah, yang lain sudah bisa mencoba menganalisis menggunakan apa SPSS. Pak Saleh dicoba, Pak, dipresentasikan. Yang lain supaya tahu. Share. Hasilnya sudah betul tadi. Belum bisa ini mengeluarkan tadi skaternya. Output 1. Ini memunculkannya gimana, Pak, skaternya, Pak? Saya belum bisa. Variabel 1 saya taruh di X1 di X aksis. Variabel 2 di Y aksis. Terus gimana ini? Belum bisa nih. Aksis ini X apa tadi? Pilihan scatter plotnya ada nggak, Pak? Nggak ada ya, berarti tidak Ada. Tidak ada. Ada di chart builder ini, Pak. Ini di grab ini, terus ada chart builder, saya klik, kemudian ini oke. Nah ini scatter atau dot ini, di sini ada ini. Nah itu pakai scatter dot ya, pakai titik-titik. Ini yang pakai titik dan garis ini. Ya, titik dan garis, Pak. Oke. Terus ini drag. Oh, ini taruh sini mungkin. Ini. Kemudian variabelnya ini saya tarik di X. Oh ya ini, Pak, ini muncul. Ini di Y. Ini gambarnya ini. Variabel 1, variabel 2, oke. Ya. Ini, Pak. Nah, itu. Ini. Ya. Variabel 1, variabel 2. Ya, jadi itu jelas kuat itu ya. Kemudian Ya. ukuran kekuatannya juga dilihat dari skornya 0,981. Ya. Nah, berarti hampir sempurna. 0,9 itu sangat kuat. Makanya itu hampir membentuk garis lurus. Ya. Setiap kenaikan variabel 1 diikuti oleh kenaikan variabel kedua. Variabel 1 naik, variabel 2-nya juga naik. Tuh. Hasilnya saya kirim di grup lagi. Saya stop share ya, Pak? Ya.
Oke, akhirnya itu Pak Ibu untuk korelasi. Ini untuk tugas untuk mencari korelasi. Supaya ada bahan latihan. Carilah korelasi antara variabel X, nilai matematika, dan Y, nilai fisika, siswa SMA N99. Dengan data sebagai berikut ini. Share ke Pak Khalil, di-share ke grup Pak Khalil. Yang di-share yang mana, Pak? Tugas tadi. Oh ya. Untuk mempraktekkan, ya tadi mempraktekkan apa? Analisis korelasi. Oh, nggih. Ini sebentar ya. Terus ini Pak Ibu, sesuai dengan diskusi dengan Bu Farah, setiap materi itu ada tugas penyusunan artikel ya, untuk tugas akhirnya. Ya nanti aja Pak, itu tugas untuk PR. Jangan dikarang. Ya, penting filenya aja di-share ke apa? Ya. Jadi hanya kalau kemarin sebelum UTS reliabilitas validitas ya itu kan individu. Ya, untuk yang korelasi dan regresi mungkin Bapak Ibu bisa nyicil. Ini nanti bagi kita itu adalah korelasi dan regresi. Jadi tugasnya membuat artikel korelasi dan regresi kaitannya, tetapi tidak individu. Yang dibuat kelompok ya. Satu, makanya tadi dengan Bu Farah bersepakatan berapa kelompoknya. Satu artikel
Satu kelompok berapa orang? 2 orang atau 3 orang? Jumlahnya berapa ini? 17 ya? 17 atau 18? 17, Pak. 17. Ya udah minggu depan aja, nanti tak diskusikan dulu dengan Bu Farah. Enaknya per kelompok berapa orang? Supaya nggak terlalu berat. Jadi kalau tuntutannya terlalu tinggi, saya khawatir malah nggak lulus nanti. Nggak selesai. Kalau kembali ke data tadi, kemana Pak ya? Ini kan output. Di SPSS-nya biasanya 2 window gitu. Oh, 2 window. Oke. Oh iya. Duh, ini untitled 2 bukan, bentar. Untitled 1 bukan. Satu tuh. Oh iya. Ini datanya di untitled 1. Saya stop. Ini datanya. Variabel 1, ini variabel 2, diketik di entry. Nah, ini. Kemudian analyze. Analyze, cari korelasi. Mana tadi korelasi? Di atas, Pak. Atas korelasi. Korelate tadi. C. Korelasi. Nah, ini langsung 3. Ada korelasi bivariat, ada parsial, ada distance. Pilih yang bivariat. Nah, ini semula ada di sebelah kiri. Semula ini ada di sebelah kiri, kemudian tak masukkan di kanan. Nah, ini person sudah kecentang, total sudah kecentang, flag sudah kecentang. Ini ada option, tidak saya apa-apakan. Nah, di sini exclude case pairwise. Tidak saya apa-apakan, cancel. Kemudian saya klik OK. Nah, setelah OK muncul ini. Yang bawah ini, yang baru. Kalau yang lama, yang atas ini. Nah, ini yang baru, yang bawah. Ini korelasi. Muncul Pak, kayaknya di stop share baru buka yang Windows 1-nya. Oh iya, lompat window. Iya. Iya, hasilnya seperti yang tadi. Ini lompat window ini. Ya, soalnya di sini share screen-nya itu saya share screen Windows 1, bukan share screen layar. Oke, saya stop.
Pak, yang variabel 1 itu tadi ukurannya nominal nggih. Yang Ukurannya, scale. ya, Yang variabel 1 itu pakai ukuran nominal, yang variabel 2 pakai ukuran scale nih. Yang tadi itu. bentar. Saya buka lagi. Yang satu ini nominal. Ini tak? Nggih. Oh, jadi beda. Nggih. Saya kira pakai scale semua. Oh, bentar. Mungkin ada yang perlu saya tayangkan lagi. Tidak ada, saya stop screen ya. Ya. Oke, saya kira cukup sekian Pak Bu ya. Di informasi tambahannya seperti tadi. Kira cukup sekian Pak Bu. Untuk tugasnya tadi dicoba dulu sambil apa, mencari ide-ide untuk penyusunan artikelnya. Jadi tadi dari Bu Farah sudah per kelompok 2 sampai 3 orang.
Artinya berarti dibagi 22 itu 17 ya. 17, 2 orang. 8 ya 8, yang satunya 3. Oke, wis. Nanti dibagi ya, dibagi siapa ketua kelasnya, siapa yang 3, siapa yang 2. Biasanya kalau Sabtu itu kalau jam 1 yang isi siapa, Pak? Ya, Sabtu. Jumat. Kalau hari Jumat Pak Profesor Ahmad. Oh, Pak Rahmat. Ya wes. Saya kira cukup Pak Bu ya, kita akhiri. Ya, Pak. Jadi yang kemarin belum selesai siapa Pak Bu ya? Saya Ibu Pak Walil nanti dengan Saya belum. Oke. Kayaknya Bu Farah sudah sangat sibuk menyiapkan hajinya karena waktunya mepet ini. Iya. Waktunya dengan berangkat haji sudah mepet tapi belum ada jadwal takdir gitu itu langsung muncul kloternya. Iya. Awal-awal kedantapan. Kloter akhir-akhir ininya lebih enak kloter akhir-akhir. Nanti lebih santai. Karena hajinya lebih awal. Kalau datang duluan kloter awal itu enggak enak. Ya masing-masing ada enak-enaknya. Karena nanti capek di kegiatan non wajibnya. Kalau mendekati hari H itu nanti langsung ke kegiatan wajibnya. Ya Pak Ibu, ya kira cukup sekian dulu. Ini yang nggak adil siapa? Pak Salah sudah gabung? Belum? Sampun gabung. Oh, udah gabung. Berarti sudah adil semua ini berarti. Oke, Pak. Ya nanti Pak Saleh tadi. Jadi nanti informasi awal untuk pembuatan tugas kedua artikelnya ya satu kelompok 2 orang sampai 3 karena ganjil berarti ada yang 3. Ya saya kira cukup kan Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zain. Mbak Zain.